la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji, syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Alangkah banyaknya nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini, sebelum azan maghrib, alhamdulillah Allah turunkan hujan. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita makhluknya. Hendaklah kita memuji Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jangan kita mencelanya. Terniat ada info kajian, insyaallah ada kajian. Salah satunya di kota kita ini, Pekanbaru, kajian yang rutin setiap hari Selasa malam di Mushola Baitun Naim, Angkasa Pura, membahas kitab Tauhid. Sudah terniat, tetapi karena Allah turunkan hujan nikmatnya lalu kita mencelanya. Tidak boleh kita mencela hujan. Dan yakinilah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita sendiri tanpa menyadarinya. Di antaranya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Ruku', sujud, merendahkan, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya hidup kita ketika dahi kita menempel di tempat sujud dan kita berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Dan kita bisa melanjutkan pelajaran kita di kitab Tauhid. Dan kita mengetahui uzur bagi yang tidak bisa bergabung di yang biasa hadir, kita berikan uzur. Karena jangankan untuk menghadiri majelis ilmu, salat berjamaah pun ada uzurnya, karena turun hujan yang lebat. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan perjalanan kita belajar bersama-sama kitab Tauhid, maka kita memasuki bab berikutnya, bab yang ke-32. Untuk itu mari kita dengarkan apa yang telah dipaparkan oleh muallif rahimahullah taala di kitabnya ini. Taib, tafadhal. Itulah bab di awalnya muallif memulai bab yang ke-32 ini. Jadi di kitabnya, di matannya itu tidak ada judul babnya. Sebagaimana di terjemahan matan yang kita pegang, yaitu diberi judul dengan takut kepada Allah. Sebagaimana bab sebelumnya itu muallif menyebutkan bab qaulullahi ta'ala. Jadi langsung dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam surah Ali Imran ayat 175. Jadi sama, dan ini adalah bentuk dari amalan-amalan hati, amalan yang sangat berat, amalan yang itulah
konsekuensi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana bab-bab sebelumnya di bulan Sya'ban terakhir kita membahas kitab ini, maka kita ketahui bab-babnya itu berkenaan dengan menjelaskan muallif rahimahullah taala menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesyirikan, minar syirki kada wa kada, bab minar syirki kada wa kada. Itu berbicara membahas tentang bentuk-bentuk dari kesyirikan. Adapun di bulan Syawal di pekan yang lalu alhamdulillah kita mulai, maka di bab yang ke-31 tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di bab yang ke-32 ini kita membahas tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan hati. Amalan hati tersebut sangat berat timbangannya dan sangat berat juga dilakukan. Bukankah niat juga amalan hati? Yang kata ulama kita, tidak ada sesuatu asyaddu minni illa niyah. Tidak ada sesuatu yang berat bagiku kecuali niat. Maka untuk itu kita ingatkan pribadi ana sendiri untuk meluruskan niat. Apapun amalan kita, apapun amalan yang itu kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah niat kita saleh. Hendaklah niat kita hanya mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita upayakan, yang harus kita berjibaku, berjihad untuk melawan hawa nafsu kita dan juga melawan dari bentuk godaan-godaan syaitan, agar amal saleh kita ikhlas hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimakumullah. Di sini muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 175, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu tiada lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu. Awliya'ah dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Fala takhafuhum, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, tetapi takutlah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir ayat ini, tetapi takutlah kepadaku saja in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Ikhwani fid din rahimakumullah. Ini ayat yang pertama dibawakan muallif di dalam bab ini. Ada 5 dalil dinukilkan pada bab ini, yaitu pertama dalam surah Ali Imran ayat 175 yang baru saja kita bacakan, ya, sama-sama kita dengarkan. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 18. Kemudian muallif juga membawakan di bab ini, di bab khauf ini, bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Ankabut ayat 10. Kemudian ada dua hadis riwayat yang dibawakan oleh muallif. Yang pertama dari Abu Sa'id, itu diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, dan juga Imam Al-Baihaqi juga membawakan riwayat tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Jadi marilah kita memahami bersama-sama, mempelajarinya di bab ini, dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif. Tentunya kita menjelaskannya secara ringkas karena kita fokus kepada matan yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala di dalam kitab Tauhid. Baik. Di sini dijelaskan di dalam syarahnya Fathul Majid, Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Syekh rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya takut, khauf, yaitu termasuk kedudukan yang amat utama dalam agama Islam. Khauf adalah kedudukan yang utama. Sebagaimana di bab yang sebelumnya kita jelaskan, kita sudah singgung ini masalah takut. Itu termasuk rukunnya ibadah. Rukun ibadah ada 3. Kita ulang kembali bahwasanya rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama yaitu sempurnanya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini alhamdulillah telah kita bahas di pekan yang lalu. Yang kedua adalah khauf,
sempurnanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang insyaallah kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Dan yang ketiga adalah raja, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Syekh di dalam Fathul Majid ketika mensyarah Kitab Tauhid, bahwasanya takut ini mempunyai kedudukan yang utama di dalam agama. Dan ini merupakan jenis ibadah yang sangat agung yang wajib dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang takut ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 28, "Wa hum min khasyatihi musyfiqun." Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 50 disebutkan di sini, yakhafuna rabbahum min fawqihim, itu dan bagi mereka mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka. Perhatikan di sini, min fawqihim, di atas mereka. Di sini kita pahami di ayat dalam surah An-Nahl ayat 50 termasuk dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Istawa ai irtafa'a, di atas. Jangan dikatakan sebagaimana sebagian menjelaskan istiwa istaula. Tidak, tetapi irtafa'a, itu berada di atas langit. Bersemayam di aras, itu keyakinan yang sahih sebagaimana diyakini oleh orang-orang saleh terdahulu, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan yang sebagaimana dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin, terutama orang-orang yang belajar di Mesir lalu mereka pulang akan mengajarkan aqidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Itu yang akan mereka ajarkan, akan mereka dakwahkan. Maka itu biasa saja di dalam dakwah ada gesekan seperti itu. Masalah akidah atau masalah sesuatu yang terjadi di saat ini, masalah surat Asy-Syu'ara yang itu penyair itu disamakan dengan musik. Itu yang membuat kita geli. Kenapa membuat kita geli? Belum pernah kita jumpai ulama-ulama terdahulu yang mu'tabar yang menjelaskan itu maksudnya. Tahu-tahu di zaman kita ada yang menjelaskannya seolah-olah bagaimana gelinya kita dengan fenomena ini. Tetapi dengan kita belajar, insyaallah akan kita ketahui bagaimana kesalahan-kesalahan atau kesesatan di dalam agama ini. Kita mempelajari kebenaran agar kita berada di atas kebenaran. Dan apapun bentuk sesuatu yang bukan dari agama ini, maka kita akan otomatis mengetahuinya dan kita berusaha untuk menjauhinya. Baik. Kemudian di dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya ada 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kemudian di dalam surah An-Nahl lagi. Tadi dalam surah An-Nahl ayat 50, yang sekarang dalam surah An-Nahl ayat 51. Ayat 51, fa iyaya farhabun. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Dan yang di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 44, fala takhshawun nas wakhshawni. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Masih banyak ayat-ayat tentang ini yang semisal ini, atau di dalam juz Amma, fa amma man khafa maqama rabbih wa nan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Jadi ada yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang nanti, orang-orang yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan janji Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Taib. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, bahwasanya takut itu ada tiga macam. Wal khaufu min haitsu huwa ala salasati aqsam. Jadi tiga itu takut itu ada tiga macam, ada tiga bagian. Yang pertama, takut yang bersifat rahasia. Khauful sir, itu takut yang bersifat rahasia, yaitu takut kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Jadi ayyakhafu man ghairillah, min ghairillah. Maksudnya di sini seperti takut kepada berhala dan taghut, karena ada yang menimpakan bahaya kepadanya. Ini telah Allah jelaskan di dalam surah Hud ayat 54 sampai ayat 55. Ada bawa apa? Dalam surah Hud ayat 54 55. Nah, langsung aja ganti-gantian Fikri yang membaca matanya. Surat Hud ayat 54 55. Abu Zaid aja yang bacakan apanya. Antum yang apanya aja. Yang matanya saja. 54 55. In terbada alihatina bisu. Sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ya, ayat 55. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tanggung padaku. Taib. Itulah penjelasannya bagaimana orang-orang dahulu mereka takut kepada berhala dan tagut-tagut mereka. Diancam di sini dengan penyakit gila dan sebagainya macam bentuk-bentuk ancaman yang lainnya. Tetapi itulah jawaban hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang saleh, itu Nabi Hud alaihi salam, bahwasanya sesungguhnya ia menjadikan Allah sebagai saksi, dan sesungguhnya Nabi Hud berlepas diri terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Jadi masih banyak tentang ayat ini, seperti dalam surah Az-Zumar juga dijelaskan, wa yakhfunak bil ladina min dunih, dan mereka mempertakutkan kamu dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditakutkan dengan sesembahannya, dengan apa yang mereka sembah, tagut-tagut yang mereka pertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu tidak ada ketakutan bagi hamba Allah yang saleh. Taib. Kedua, yaitu takut jika seseorang meninggalkan apa yang diwajibkan atasnya. Karena takut kepada sebagian manusia, maka hukumnya adalah haram dan termasuk syirik kepada Allah dan menafikan kesempurnaan tauhid. Dan inilah yang menjadi sebab turunnya dalam surah Ali Imran. Step yang kita bahas asbabun nuzulnya, dari yang kita bahas kan dibawakan oleh muallif dalam surah Ali Imran ayat 175, dan ini asbabun nuzulnya. Kita mengetahui, maka kita dengarkan bersama-sama surah Ali Imran 2 ayat sebelumnya, yakni ayat 173 sampai 175.
dalam surah Ali Imran ayat 173 sampai 175. Jadi kita akan mengetahui bagaimana asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat yang kita bahas di kesempatan di bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan bersama-sama bunyi ayat tersebut. Mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Baik. Jadi itulah asbabun nuzulnya, di mana di dua ayat sebelumnya, ayat 173, orang-orang yang menakuti orang-orang yang taat kepada Allah dengan Rasulnya dengan pasukan yang besar yang akan menyerang. Apakah mereka takut? Para sahabat Nabi dan para sahabat takut? Tidak. Orang beriman tidak takut, akan tetapi akan menambahkan keimanan mereka. Lalu mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi ini adalah bagaimana keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak ada satupun yang ditakutkan mereka. Tidak ada yang ditakutkan. Walaupun akan datang musuh menyerang, akan menyerang waktu itu di Madinah, tidak ada takut mereka, dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itulah yang sebab-sebab turunnya ayat ini. Jadi mereka disebutkan oleh para ulama, itulah mereka yang berusaha untuk, seperti Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu di antara bentuk tipu daya musuh Allah yaitu dengan menakut-nakuti orang mukmin. Jadi kalau ada di zaman kita ada yang menakut-nakuti, nanti akan terjadi begini, ini begini, itu adalah kerjaan syaitan dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang pengikut orang musyrik dan orang-orang menyimpang lainnya. Orang-orang menyimpang seperti Syiah dan yang lainnya. Orang yang mengatakan bahwasanya ditakut-takuti nanti Syiah berkembang seperti ini. Tapi janganlah takut. Apapun kejadian, apapun yang akan terjadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah Allah bagi kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, dan dialah sebaik-baik pelindung. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama takut yang sir, kemudian takut meninggalkan apa yang diwajibkan, kemudian yang ketiga takut yang bersifat naluri. Jadi takut yang bersifat naluri, seperti takut kepada musuh atau binatang buas, itu naluri. Misalnya kita berjumpa dengan
sedang membersihkan di dekat-dekat semak-semak yang ada rumputnya, lalu ada ular, lalu kita takut, itu naluri namanya. Binatang buas, kita pergi ke hutan misalnya atau camping, lalu terdengar suara gauman harimau menggigil, kita takut, itu biasa, itu takut naluri. Itu takut naluri. Jangan dikejar pula. Kalau kita pawang tidak apa-apa, tapi kalau seandainya tidak, kita yang menjadi santapan binatang buas tersebut. Itu secara naluri. Dan ini pernah dialami oleh Nabi Allah Subhanahu Nabiullah alaihi salam, Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Coba lihat Al-Qasas ayat 21. Ayat 21. Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Seperti ini disebut dengan takut yang bersifat naluri. Itu tidak membahayakan tauhid, tidak membahayakan tauhid. Yang membahayakan tauhid yaitu takut yang rahasia, yang sir tadi. Takut kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tagut yang diancam seperti dijelaskan di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud tadi ayat 54 55, bahwasanya ditakutkannya Nabi Hud alaihissalam dengan penyakit gila dan sebagainya macamnya. Begitu juga dengan rasa takut yang lainnya, yaitu meninggalkan apa yang diwajibkan dan menjadi asbabun nuzul ayat di dalam surah Ali Imran ayat 175. Kita ketahui bagaimana maksudnya di ayat 173, 174 dan 175. Dan ini yang ditekankan di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut terhadap musuh yang akan menyerang, tidak akan takut terhadap apapun yang membahayakannya. Dan ini adalah buah bagi orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah, mereka tidak akan mendapati ketakutan. Ini pernah kita bahas ayat ini untuk mengingatkan agar istiqomah setelah ba'da Ramadan. Dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan keimanan tersebut, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang malaikat. Allah memerintahkan malaikat untuk mendatanginya. Ala takhafu wala tahzanu. Jadi ala takhafu, jangan kamu takut khawatir, wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberi kabar dengan gembira. Bayangkan ketika dia akan meninggal didatangi oleh malaikat. Jangan takut terhadap perihal-perihal harta yang akan ditinggalkan, rumah, kendaraan, anak, istri, jangan takut. Bahkan diberi berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Begitu juga dalam surah ayat 173 sampai 175 ini, orang-orang menakuti orang-orang mukmin ketika itu dengan pasukan yang akan menyerang, maka tidak menambah keimanan mereka. Jadi perhatikan, menambah keimanan mereka, lalu mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Teringat akan kita sebuah ayat di dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, nah ini tidak ada di sini, bahwasanya salah satu yang membuat hati orang beriman itu takut
kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini bahwasanya ketika dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ada rasa takut. Dan ini adalah bentuk dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sesungguhnya orang-orang innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dia idza dzukirallahu wajilat, jika dia mengingat Allah takut hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana, apabila dia dibacakan, dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya. Lalu kita kembalikan ayat ini kepada diri kita. Apakah ketika kita, anggap saja ketika kita mendengar azan, apakah ada rasa takut di dalam hati kita untuk segera menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar. Adakah rasa di dalam hati kita takut seandainya saya meneruskan aktivitas saya yang belum kelar ini, atau kita meninggalkannya untuk menyeru mendatangi seruan tersebut? Ini parameternya. Dan begitu juga dengan dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Bertambah keimanan kita. Itulah orang-orang yang beriman yang dijelaskan di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, dan di akhirnya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Dan insyaallah masalah tawakal insyaallah di bab yang berikutnya akan kita bahas tentang tawakal kepada Allah di bab yang ke-33. Jadi di sini innama zalikumus syaitanu yukhawifu awliya, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Dijelaskan oleh Qatadah berkata, setan itu menampakkan kawan-kawannya sebagai yang kuat di hati kamu. Jadi ditampakkan seolah-olah kuat setan itu. Jika keimanan seorang hamba kuat, hilanglah rasa takut. Parameternya keimanan. Ada keimanan yang kuat dalam hati, hilang rasa takut. Begitu juga dengan kawan-kawan setan. Apapun kawan-kawan setan, pelaku kesyirikan, yang lainnya, maka tidak ada rasa takut di dalam dirinya, dalam dadanya. Jika keimanan lemah, perhatikan, Qatadah mengatakan tentang ayat ini, jika keimanan lemah, maka kuatlah rasa takut kepada syaitan. Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa murninya khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dari kesempurnaan iman. Perhatikan di sini bahwasanya sempurnanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari kesempurnaan iman. Jika tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada yang lain, maka lemahnya keimanan. Jika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, maka akan mendapat kesempurnaan iman. Sudah azan. Kita azan dulu, insyaallah akan kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Tonton.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan ke dalil berikutnya dalam surah At-Taubah. Tafadhal. Di dalil berikutnya muallif membawakan di bab ini, bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, serta tetap mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah saja. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka itulah yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ini menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 18 memberi kabar bahwa tidak ada yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu orang-orang yang beriman di dalam hatinya. Perhatikan di sini bahwasanya iman adalah tauhid amalan hati. Dan ini salah satu bentuk kesempurnaannya, itu cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, semua amalan-amalan hati, apalagi berharap, merendah, menghinakan diri, tadarru', khusu' dan yang lainnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita singgung di pelajaran kita di matan usul salasah. Ini kita sebutkan anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Muallif membawakan semuanya adalah amalan hati. Mayoritas macam-macam ibadah adalah amalan hati. Karena amalan hati ini amalan yang sangat berat, kemudian timbangannya pun berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang tersebut setelah beriman dengan hatinya, kemudian dia dengan amalannya, amalan badan. Di sini disebutkan salat, yang tetap salat, wa qamas shalah, yang tetap mendirikan salat, wa ataz zakah, juga dengan selain anggota badannya, dengan hartanya. Bagi orang yang Allah lebihkan harta, maka dia keimanannya itu akan tampak dengan hartanya. Dengan yang wajib seperti zakat atau yang sunnat, infak, sedekah dan segala macamnya akan dibuktikan. Lalu dia memurnikan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, walam yakhsha ilallah. Walam yakhsha ilallah, dan tidak takut kepada selain pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ibnu Atiyah berkata, yang dimaksud adalah takut yang bersifat pengagungan. Takut di sini telah kita bahas tadi, takut yang rahasia, takut dalam meninggalkan kewajiban, lalu takut yang bersifat naluri seperti kepada binatang buas yang segala macamnya, sebagaimana Nabi Musa juga takut dan yang bersifat naluri. Maka itu yang dimaksud dengan ayat walam yakhsha ilallah di sini adalah rasa takut yang mengandung pengagungan, penghambaan dan ketaatan. Jadi tidak dipungkiri, misalnya kita takut pada perihal dunia. Bagi yang pernah naik pesawat, itu terkadang terjadi turbulen, menumbuk awan, itu takut kita. Itu naluri, tidak masalah. Tidak masalah duniawi, atau misalnya takut dengan kehidupan dunia
yang harta itu masalah, tidak masalah, naluri. Karena kita akan berpikir sementara keadaan kita seperti ini, masa masih panjang. Lalu kita memikirkan perihal yang terkadang terlalu jauh. Contoh terlalu jauh, kita hidup di tanggal 29 Syawal tahun 1445 Hijriah, kita telah memikirkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kita memikirkan, istilahnya menjadi kita takut bagaimana dengan biaya anak nanti, bertambah juga nanti, bagaimana dengan ini. Itu jangan terlalu jauh kita memikirkan seperti itu. Sesuatu yang belum terjadi jauh, maka itu akan membuat menjadi kita takut terhadap kehidupan yang masa akan datang. Taib, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ibnu Abi Talhah berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan setiap kalimat asa, di sini asa, setiap kalimat asa di dalam Al-Qur'an menunjukkan wajib atau pasti. Asa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi pasti Nabi Muhammad SAW mendapatkan maqaman mahmuda. Seperti di sini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka itulah orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya orang-orang yang innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah, itu nanti wala may yakhsha ilallah, itu dipastikan orang-orang yang mendapat petunjuk. Taib, ada beberapa riwayat di sini bahwasanya mungkin kita tidak panjang untuk menjelaskannya. Kita langsung saja ke ayat berikutnya. Padahal Al-Ankabut. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 10 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minan nasi may yaqulu amana billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan kadzabillah. Jadi di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila yang mendapat perlakuan yang menyakitkan karena imannya kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, Allah taala memberitahukan tentang sifat-sifat kaum pendusta. Jadi di sini dalam surah Al-Ankabut ini Allah bongkar keadaan sifat-sifat orang yang pendusta, yang mengaku-ngaku beriman dengan lisan mereka padahal tidak ada keimanan dalam hati mereka. Jika ujian dan fitnah, cobaan dunia datang kepada mereka, mereka meyakini bahwa ujian fitnah itu adalah kemurkaan Allah. Jadi itulah anggapan mereka terhadap mereka. Lalu mereka, sebagian mereka itu dahulu apabila ditimpa, ada yang murtad, keluar dari Islam, waliyadzubillah. Dan Ibnu Abbas berkata, yaitu sebagian fitnahnya dengan murtad dari agama jika disakiti karena Allah. Jadi ada orang yang dahulu apabila dia mengatakan di lisannya beriman, lalu diuji dia dengan diuji, ada yang tidak sanggup dengan ujian itu. Jadi dahulu mereka orang-orang beriman itu diuji. Ahasiban nasu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia itu mengaku dia beriman, mengira dia beriman, lalu mereka belum diuji. Jadi semua itu penuh ujian. Dunia ini penuh ujian. Ujian bagi orang-orang yang berada di atasnya, untuk membuktikan mana yang benar-benar beriman dan mana yang hanya di lisan saja. Jadi jangankan kita hamba Allah yang biasa, Nabiullah, para utusan Allah pun diuji yang sangat berat. Diuji yang sangat berat. Lalu dijelaskan rasa sakit. Maksudnya dengan ujian itu ada terasa sakit dalam sesak dada kita, itu tidak mau harus terjadi pada jiwa. Yang menganggap sempit dada kita dengan ujian kehidupan dunia, itu mesti terjadi, akan membuat sesak dada kita, itu pasti akan terjadi pada setiap jiwa. Ada yang besar ujiannya, ada yang kecil, ada diuji juga dengan kesenangan. Fitnah itu bukan bentuk kekurangan saja, diuji dengan kelapangan. Apabila dia beriman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kelapangan, maka itu baik baginya. Tetapi kalau tidak, maka itu namanya istidraj. Istidraj. Akan tetapi seorang mukmin pada mulanya akan merasakan sakit di dunia. Perhatikanlah, ini kabar gembira bagi orang yang sering ditimpa musibah apapun bentuknya, rasa sakit yang menesak di dadanya. Maka itu bagi orang beriman, orang mukmin, itu merupakan rasa sakit dunia. Kemudian akan memperoleh hasil jerih payahnya di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang yang berpaling dari iman, maka dia merasakan lezatnya dunia, kemudian berada di siksa yang abadi. Perhatikan, ini kabar bagi orang-orang yang sering ditimpa musibah, orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, apapun bentuk ujiannya yang membuat sesak dadanya, yang sakit jiwanya, merasakan ujian tersebut. Perhatikanlah, ini efeknya yang akan datang akan membawakan di dunia dia akhirnya bergembira, dia menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia mendapatkan balasan yang karena kesabarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nanti ada juga bahwasanya barang siapa mencari ridha Allah, nanti ada hadisnya nanti kita akan bawakan di muallif membawakannya, jadi kita lewati saja ini. Kemudian Allah Ta'ala memberi kabar tentang keadaan orang yang beriman tanpa ada basirah, pengetahuan dan keadaan, bahwa jika ia disakiti karena Allah, ia menganggap fitnah manusia itu menimpanya, membuatnya malang, padahal itulah fitnah yang harus dialami para rasul. Jadi perhatikan, para rasul juga mendapatkan hal tersebut, diusir, dihinakan, dan apapun bentuk kesedihan kita. Perhatikan apapun bentuk kesedihan kita, maka kembalilah kita kepada sosok yang mulia, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia lahir, bapaknya tidak ada. Ketika itu setelah lahir dibawa ke tempat penyusuan di Bani Sa'idah, Halimatus Sa'diyah. Kemudian dikembalikan di umur 6 tahun, meninggal juga ibunya. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Lalu diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya pun meninggal. Diasuh oleh pamannya. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu turun Jibril membawa wahyu, didustakan oleh kaumnya. Semua anak-anaknya dia melihat, menyaksikan semuanya meninggal, kecuali hanya Fatimah saja. Hanya Fatimah saja yang tidak dilihatnya meninggal, semuanya meninggal. Yang laki-laki itu Abdullah, Qasim, dan ada yang satu lagi dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim, itu meninggal. Nabi sendiri yang mengurus jenazahnya. Seperti wafatnya Ibrahim
yang dinamakan dengan bapakku, kata Nabi Ibrahim, maksudnya dinamakan dengan bapaknya Ibrahim alaihissalam, dinamakan juga anaknya Ibrahim. Ketika itu sekitar umur 18 bulan meninggal. Lalu Nabi SAW mengeluarkan air mata. Ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, itu bertanya, engkau menangis ya Rasulullah? Lalu Nabi mengucapkan, yaitu kesedihan di dalam hati dengan dikeluarnya air mata, tetapi tidak keluar di lisan ini kecuali apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh, wajar kita menangis mengeluarkan air mata, tetapi tidak ada apa semacamnya, apa namanya kalau bahasa kita, keluh kesah, tidak ada lagi meratap, semacam itu, tidak ada keluar dari lisannya. Hanya kesedihan biasa seorang ayah yang ditinggal oleh anaknya. Jadi anak laki-laki Nabi SAW itu meninggal ketika waktu kecil semuanya. Kemudian meninggal yang lainnya, di yang perempuannya, Ruqayyah meninggal juga. Nabi SAW, Zainab, begitu juga Ummul Kulthum, itu Nabi SAW menyelenggarakan jenazahnya. Yang hanya sepeninggal Nabi yaitu cuma Fatimah saja. Tapi bagaimana keadaan Nabi SAW? Ujiannya yang sangat berat. Apabila kita mendapat ujian belum sebanding dengan ujian apa yang dirasakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya seluruh sirah nabawiyah yang sebagaimana kita pelajaran kita di tempat yang lain, bahwasanya selama mulai dari awal sampai akhir sirah nabawiyah itu adalah mukjizat. Bagaimana kita juga bisa mengambil pelajaran dari seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain wahyu, selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah perjalanan Nabi, bagaimana detik-detik kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan mukjizat sebagai jalan keluar bagi kita umatnya apapun masalah yang kita lakukan, yang terjadi pada kita. Baik. Kita lanjutkan ke dalil berikutnya dari Wan Abi Sa'id. Baik. Diriwayatkan hadis marfu' dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, inna min dhafil yaqini an turiyana bisaqatillah wa antahmadahum ala rizqillah wa antadumahum ala ma tuqikallah inna rizqallahi la yajurru Yusuf Karim ala yarudduhu karariyatu karim. Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan apabila kami mencari kebenaran manusia dengan mengabaikan kemakmuran Allah, kemurkaan Allah, memuji mereka atas rezeki yang diberikan Allah lewat mereka, dan mencela mereka atas sesuatu yang belum diberikan Allah kepadamu lewat mereka. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Baik, di sini wa'an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Sa'id secara marfu', inna min dha'fil yaqini an turdiyan nasu bi sukhtillah. Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan apabila kamu mencari kerelaan manusia dengan kemurkaan Allah. Wa an tahmadahum ala rizqillah, memuji mereka atas rezeki Allah yang diberikan lewat mereka. Wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah, dan mencela mereka atas sesuatu yang belum diberikan Allah kepada mereka, kepadamu lewat mereka. Inna rizqallah la yajurruhu hirsal haris. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak. Kemudian wala yaruddu karahiyatu qarih, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah dan juga Imam Al-Baihaqi. Menurut hadis menurut Imam Baihaqi, hadis ini mu'allal karena di dalamnya rawinya ada Muhammad bin Marwan As-Suddi. Dia juga mengatakan bahwa hadis ini dhaif karena di dalamnya riwayat ada Atiyah Al-Aufi. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitab Ad-Du'afa juga ada Musa bin Bilal menurut Bilal Al-Azdi, dan dia tidak bermuarar. Jadi predikatnya
Musa bin Bilal itu mendapat celaan. Apa rapor merahnya? Dia tidak bermoral. Ini perhatikan, dia tidak bermoral, sehingga dengan itu cacatlah rawi itu, ada mu'allal, ada cacatnya, sehingga turunlah derajatnya kepada dhaif. Sedangkan arti hadis ini benar dan lengkap adalah, jadi yang benarnya, sesungguhnya Allah dengan hikmahnya telah menciptakan kelapangan dan kegembiraan dalam kerelaan dan keyakinan, dan menjadikan kegelisahan dan kesedihan dalam keraguan dan kebencian. Jadi itu yang apa? Dan dijelaskan juga ada perkataan dari Ibnu Mas'ud, ada bahwasanya wal yakin kamalul iman. Keyakinan itu, yakin itu adalah iman seutuhnya. Lalu al yakinul imanu kulluh. Iman itu adalah yakin itu adalah iman seutuhnya. Adapun yang selanjutnya wasabrun nasrul iman, dan sabar itu adalah separuh dari keimanan. Jadi al-yakin, iman itu keseluruhan. Adapun sabar itu separuh dari keimanan. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah dan Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud dari hadis Ibnu Mas'ud secara marfu'. Teringat kita dengan Abu Nu'aim ketika salah seorang ustaz kita, Ustaz Dr. Asfi Rahmat Azai hafizullah taala, beliau pernah menyinggung tentang Abu Nu'aim ini. Ketika menulis apakah itu tesis atau disertasi, dia meneliti tentang Abu Nu'aim ini. Sehingga alhamdulillah Allah anugerahkan dia seorang putra, diberi nama dengan Nu'aim, sehingga kunyahnya Abu Nu'aim. Jadi dia meneliti entah kitab Al-Hilyah atau kitab yang lain. Waktu itu untuk disertasi atau tesisnya, dan beliau sendiri yang menyampaikan dalam sebuah kajian. Maka ketika itu dia yang menulis adalah Nu'aim, yang ditelitinya itu untuk karya ilmiahnya. Maka alhamdulillah Allah berikan dia berupa seorang putra, diberinya nama dengan Nu'aim, sehingga kunyahnya Abu Nu'aim. Itu sedikit masalah Nu'aim ini, Abu Nu'aim. Kemudian sebenarnya masih banyak yang penting tadi kita mengetahui tentang bahwasanya masalah ini termasuk dalam macam-macam kemusyrikan, karena orang itu mementingkan kerelaan makhluk. Jadi dari hadis itu dia mementingkan kerelaan makhluk dan kerelaan Allah, dan mendekatkan diri kepada makhluk dengan sesuatu yang membuat Allah murka. Jadi dia yang penting dia mendapatkan sesuatu walaupun Allah murka. Ini dari bentuk permasalahan dari kesyirikan. Bayangkan, itu saja kita tidak ketahui. Kita mencari redha manusia, lalu kita menerjang sehingga Allah murka. Itu dalam bentuk kesyirikan juga. Kenapa? Kita lebih mendahulukan makhluk, redhonya makhluk, dan kita abaikan murka Allah. Wal'iyazubillah. Bagaimana sesuatu yang sebenarnya biasa terjadi. Betapa banyak orang yang mencari mendapat redha manusia, tetapi dengan cara Allah murka. Dan itu termasuk kesyirikan. Sebagaimana masalah ini termasuk dalam macam-macam kesyirikan yang kita tidak mengetahuinya sebelum kita mempelajari ini. Perhatikan, diulang lagi, bahwasanya seseorang mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk kesyirikan, macam-macam dari kesyirikan. Dan kita baru mengetahuinya ketika mempelajari ini. Ana pribadi baru mengetahui dengan mempelajari penjelasan di dalam ini. Kita biasanya tidak, ada seseorang yang penting manusia redha, suka kepadanya walaupun Allah murka. Kita tidak ada di dalam ilmu kita itu bentuk dari kesyirikan. Alhamdulillah dengan belajar di malam ini, itu ternyata bentuk dari macam-macam kesyirikan. Jadi masih banyak. Itu dijelaskan oleh para ulama bahwa kesyirikan itu adalah sesuatu bagaimana semut hitam di atas batu hitam yang licin, di malam gelap gulita yang tidak ada penerang. Itulah kesyirikan yang kita tidak bisa melihat dengan pandangan mata kita, kecuali dengan wahyu yang Allah jelaskan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dan para ulama menjelaskan bagi kita. Syekh yang ketika datang
waktu Ustaz Syafiq di Raudatul Jannah, dan ketika itu kita di Al-Badar, Syekh Saleh Sindi hafizallahu taala, bahwasanya kesyirikan itu beliau menjelaskan ibarat lautan samudra yang luas. Maka banyak dari kita tidak mengetahui tentang ini termasuk syirik, ini termasuk syirik, ini termasuk syirik. Salah satunya yang baru saja kita jelaskan, bahwasanya kita mencari redha manusia dengan murka Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu termasuk macam-macam dari kesyirikan. Walhamdulillah, Allah berikan ilmu yang baru kita dapat di saat ini, di tanggal ini, di saat ini. Kalaulah kita tidak mempelajarinya, berarti Allah tidak akan memberikan ilmu berupa ilmu itu terhadap kita. Jadi tidak ada ruginya kita belajar. Tidak ada ruginya, walaupun ada malas, ada bentuk apalah, dibaca saja sendiri matanya 2 hari selesai ini. Tapi penjelasannya yang dijelaskan oleh ulama, maka itu akan memperkokoh. Terlebih matan-matan dalil-dalil yang dibawakan, kita bisa memunculkan menjadi hujah bagi kita. Sebagaimana ingat pelajaran di Kasyfus Syubhat, bahwasanya benteng senjata bagi seseorang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala yaitu ilmu, menguasai ilmu. Itu benteng. Dan itu akan mengalahkan, jangankan musuh yang istilahnya musuh berupa manusia, musuh dedengkot kesesatan imamnya, kesesatan iblis, itu bisa dikalahkan oleh muwahhid, oleh orang-orang yang bertauhid. Baik. Kita lewatkan saja, kita masuk kepada hadis yang terakhir yang dibawakan oleh muallif dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini sebenarnya panjang pembahasannya, tetapi mudah-mudahan yang sedikit itu bisa memahamkan kita, menjadi kuat kokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yutamassa ridallahi fi saqatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa man yutamassa ridallah fi saqatillahi saqatallahu alaihi wa asqata alaihi nas." Barang siapa berusaha mendapatkan ridha Allah sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, maka Allah meridainya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Dan barang siapa berusaha mendapatkan ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Jadi Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya mengatakan, jadi ada kitab Sahih itu selain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sahih Ibnu Hibban. Jadi ada beberapa kitab Sahih. Di zaman kita yang dekat ini adalah silsilah Al-Hadis As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani. Jadi Sahih Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Jadi ada kitab Sahih yang mereka menamakan kitab mereka dengan Sahih. Yang kita ketahui cuma Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sementara ada kitab Sahih yang lainnya, Sahih Ibnu Hibban, yang sebagaimana kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal man iltamasa radallahu bi sukhtin nas radhiyallahu an warda anhun nas. Barang siapa berusaha mendapatkan ridha Allah sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, maka Allah meridhoinya dan menjadikan manusia ridho. Jadi yang penting ridha Allah. Ridha Allah walaupun manusia marah. Perhatikan, ridha Allah walaupun akan mendapatkan ridha Allah dan keridhaan manusia. Kemudian wa manil tamasa radiyan nasu bi sukhtillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa berusaha mendapatkan ridho manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Jadi hadis ini dari Ibnu Hibban. Adapun lafaz yang lain, ada riwayat yang lain seperti Imam Tirmizi meriwayatkan. Jadi ini merupakan wasiat yang diminta ketika itu yang menjadi khalifah adalah Muawiyah radhiyallahu anha. Muawiyah bin Abi Sufyan.
dan Muawiyah ini adalah pintu fitnah. Orang yang ahlu sunnah dengan orang ahlu bid'ah, pintunya di Muawiyah. Biasanya orang-orang Syiah itu mencela Muawiyah. Ini pintunya. Muawiyah haus kekuasaan, Muawiyah yang ini semua kejelekan orang Syiah itu. Dan yang biasanya yang kena fitnah selain Muawiyah adalah Amr bin As yang juga haus kekuasaan, yang pernah jadi gubernur di Mesir. Jadi Muawiyah ini adalah benteng pintu dari fitnah. Apabila Muawiyah radhiyallahu anha itu dihormati sebagaimana sahabat yang lainnya, maka dia adalah ahlus sunnah. Apabila Muawiyah dicela, dibenci, maka dia adalah ahlul bid'ah. Ini pintunya Muawiyah. Adapun ahlus sunnah memandang dari pintu yang lain. Apa yang dipandangnya? Muawiyah bin Abi Sufyan adalah ipar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah saudara dari Ummu Habibah, istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Itu yang pertama. Yang kedua, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah seorang yang menulis wahyu. Banyak keutamaannya. Ahlus sunnah memandang seperti itu. Berbeda dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang mencela Muawiyah, dan ini kita lihat dari tulisan-tulisannya. Ini bentengnya. Ini bentengnya. Apabila dia memuliakan Muawiyah radhiyallahu anha, maka dia adalah ahlus sunnah. Dan apabila mencelanya, diindikasikan dia adalah orang-orang yang keluar dari mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Muawiyah radhiyallahu anha menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia minta nasihat. Tulislah suatu nasihat kepadaku dan janganlah engkau memperbanyak kepadaku. Jadi nasihat itu kalau kita sudah kebanyakan ini. Jadi tulislah nasihat kepadaku, jangan banyak-banyak nasihatnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menulis kepada Muawiyah. Jadi kita ambil saja terjemahannya. Salam atas kamu, amma ba'du. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lihat, nasihat dari Ummul Mukminin. Saya nasihatkan kamu begini-begini. Tetapi yang nasihatnya apa yang dinukilkannya? Hadis Nabi SAW. Jadi alhamdulillah kita pernah duduk di ulama, di majelis ulama kita di kota Nabi, juga di Makkah Mukarramah, di Masjidil Haram. Yang keluar dari lisan masyayikh kita, ulama kita adalah qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Itulah ilmu. Seperti di sini nasihat ini yang diminta oleh Muawiyah, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW yang maknanya barang siapa berusaha mendapatkan ridha Allah sekalipun dengan risiko kemarahan manusia, maka Allah mencukupinya tanpa butuh dari bantuan manusia. Barang siapa berusaha mendapatkan ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah menyerahkannya kepada manusia. Wassalamu alaika. Nah, jadi ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah. Di nasihat yang walaupun untuk Muawiyah, tetapi juga untuk kita, bagaimana kita harus mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika membaca ini teringat bagi kita judulnya bab yang ke-32, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di dalam surah Ali Imran tadi 175, kemudian dalam surah At-Taubah ayat 18, surat Al-Ankabut ayat 10, itu ada kata-kata khauf, ada kata-kata yakhsha. Sementara dua hadis ini yang dinukilkan oleh muallif dalam kitab Tauhid, apa hubungannya dengan rasa takut? Kita kadang terpikir, ternyata yang harus kita takuti adalah yaitu kita mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita takutkan. Itu yang harus kita takutkan. Jadi dahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan ini termasuk pemahaman yang agung dalam masalah agama. Karena sesungguhnya orang yang mengharap ridha Allah sekalipun dengan kemurkaan manusia, maka orang itu telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Allah memelihara orang yang saleh dan Allah Maha mencukupi kepada hambanya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah memberikan jalan keluar
dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu yakini itu bagi hamba yang bertakwa. Lalu Ibnu Rajab Hambali rahimahullah berkata, barang siapa menyatakan bahwa setiap makhluk yang ada di atas debu adalah debu. Perhatikan bahasa yang indah. Jadi barang siapa yang menyatakan bahwa setiap makhluk yang ada di atas debu adalah debu, maka bagaimana ia mendahulukan ketaatan orang yang berasal dari debu daripada mentaati Rabb dari Rabb semesta alam, seperti itu. Atau bagaimana ia mencari keredaan debu dengan murka Raja yang Maha Pemberi. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh, ajib katanya. Ajib, aneh orang yang makhluk selain Allah Subhanahu wa taala itu ibarat debu, di atas debu, sebenarnya tidak ada harganya sama sekali. Tetapi orang memuliakan debu daripada memuliakan Allah yang maha pemberi. Suatu yang aneh. Jadi dia mencari keredoan debu daripada keredoan yang maha pemberi. Paham maksudnya? Jadi Ibnu Rajab Hambali ini sesuatu yang aneh. Coba pahami, debu yang kita lap ini, tadi kita lap debu sini. Itu makanya pakai alas ini. Dimuliakan daripada yang maha pemberi. Aneh ini kata Ibnu Rajab Hambali. Masya Allah, bagaimana ulama memahamkan kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan berjumpa, dikumpulkan dengan mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allah perjumpakan kita dengan para nabi, kemudian para siddiqin, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kepada syuhada, orang-orang yang mati syahid, Hamzah bin Abdul Muttalib dan yang lainnya, dan orang-orang sebelumnya yang mati syahid, kemudian was-salihin, dan orang-orang soleh. Termasuk di sini Ibnu Rajab Hambali yang membuat kita tersenyum dengan bagaimana memahamkan kepada kita yang harus kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi daripada debu. Tetapi ada manusia yang mengagungkan debu daripada Allah yang maha pemberi. Ini sesuatu yang aneh, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik, kita cukupkan saja sampai di situ. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini betul-betul memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu bab-bab yang luar biasa. Yang ini adalah tuntutan dari tauhid itu tersendiri, yaitu cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana harusnya kita takut daripada mencari ridho manusia sementara Allah murka. Itu maksudnya tadi. Apa hubungannya ini dengan rasa takut? Jadi harus ada rasa takut kita, dan hendaknya kita mencari ridho Allah daripada ridho debu, kata Ibnu Rajab Hambali rahimallahu ta'ala. Taib, kandungannya kita dengarkan bersama-sama. Tafadhol. Kandungan bab ini, yang pertama tafsir ayat dalam surah Al-Imran 93 ayat 93. Yang kedua tafsir ayat dalam surah Barah atau At-Taubah ayat 94. Yang ketiga tafsir ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 95. Yang keempat, keyakinan bisa menjadi lemah dan bisa menjadi takut, bisa menjadi kuat. Yang kelima, tanda lemahnya keyakinan antara lain tiga perkara yang disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Yang keenam, mewujudkan rasa takut kepada Allah termasuk kewajiban. Yang ketujuh, pahala bagi orang yang mengamalkannya. Yang kedelapan, ancaman bagi orang yang tidak mengamalkannya. Baik, demikianlah yang sama-sama kita pelajari, dan bahwasanya orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Fatir, innama yakhsha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Apabila seseorang memiliki ilmu, maka dia merupakan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini sebelum kita akhiri, Imam Ahmad bin Hanbal
usulnya ilmu, pokoknya dari ilmu adalah yakhsyallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, maka berbahagialah kita. Berarti kita di antara hamba yang Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Baik, insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan yang akan datang. Maka kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.